berbuat baik sama orang yang, nah Pak Zulfikar baik sama saya Bapak, saya balas kebaikan Bapak. Baik sama orang yang udah baik biasa, bener nggak? Kenapa sebentar? Kenapa Pak Zul palanya begini mulu dari tadi? Pak Zul baik sama orang yang baik itu biasa. Ulangi saya barusan. Ya Allah mudahkan ya Allah. Baik sama orang yang udah baik sama kita itu biasa. Ulangi Pak Zul. Tapi baik sama orang yang nggak baik luar biasa. Orang nggak baik sama kita, kita maafkan dan kita baikin, itu luar biasa. Makanya pahalanya tanpa batas. Masya Allah, pahalanya lebih dari berapa tadi itu? 700 kali lipat. Gimana caranya Ustadz? Orang nggak baik kita baikin. Afdholus sodaqoh ala zirrahim al-kashi. Sedekah yang paling utama yaitu kepada orang yang tidak suka dengan kita. Terlebih adalah keluarga. Maka kalau ada orang nggak suka sama kita, boleh tuh Pak silaturahim, bawa indah buah tangan. Seperti buah, misalnya apel puji 2 kilo, durian montongnya 3. Tambah lagi sebelumnya mampir ke ATM, ambil duit 3 juta, masukin ke amplop, kasih ke dia. Kira-kira dia baik apa enggak? Sedekah yang paling utama sama orang yang enggak baik sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyam ba'dah, amma ba'du. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah perantara Fatihah Allah berikan kita kemudahan dari ilmu, dan berharap insyaallah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bahas lanjutan. Enggak usah dengar. Insya Allah kita bahas lanjutan tentang pahala tanpa batas di bagian yang kedua. Namun sebelumnya sedikit mengulang, merefresh apa yang sudah kita dapatkan di bagian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Al-An'am. Surat itu ada di nomor yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayatnya 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka bagi yang berbuat kebaikan Allah berikan pahala 10 kali lipat. Allah memberikan nominal angka untuk hambanya yang beribadah. Tujuannya adalah termotivasi. Jadi angka-angka itu memang sudah tertulis dalam Quran juga dalam hadis. Dan di ayat ini setiap kebaikan Allah lipat gandakan menjadi berapa tadi? 10 kali lipat. Dan inilah dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika beliau menyampaikan puasa sunnah 3 hari tiap tengah bulan. Dan puasa itu dikerjakan di tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Namanya puasa apa?
ayyamul bid. Kalau setiap ibadah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, maka kita berpuasa ayyamul bid sebanyak 1 hari saja, pahalanya berapa? 10 hari. Puasa ayyamul bid 2 hari, pahalanya 20 hari. Dan puasa ayyamul bid 3 hari, pahalanya seperti berpuasa sebanyak berapa? 30 hari. Dan itulah kalau ada yang bertanya, ada enggak amal ibadah yang pahalanya seperti berpuasa selama sebulan penuh? Ada. Hanya dengan bermodal puasa 3 hari ayyamul bid, tanpa kita sadari kita seperti berpuasa sebanyak berapa hari itu? Berapa hari? 30 hari. Dan dalil ini pula lah yang kita pakai ketika puasa sunnah Syawal. Ramadan puasanya kemarin sebanyak berapa hari? 30 hari. 30 dikali 10 sama dengan 300, sementara Syawal sebanyak 6 hari. 6 dikali 10 menjadi 60, maka 300 ditambah 60 menjadi 360, dan itulah hitungan kalender Hijriah, karena lebih sedikit 10 atau 11 hari dibanding kalender Masehi. Maka kalau begitu, puasa 3 hari tiap bulan seperti berpuasa selama 1 bulan, dan puasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal seperti berpuasa 1 tahun. Ini adalah dalilnya, karena setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa kali lipat? 10 kali lipat. Suratnya kedua. Surat kedua itu nama suratnya adalah Al-Baqarah. Ayatnya 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Fokus dulu ya. Setiap sedekah yang kita berikan kepada saudara kita dan orang lain, itu pahalanya seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Sebutir apa tadi? Benih yang menumbuhkan berapa tangkai? 7 tangkai. Dan di ayat ini yang barusan saya bacakan, setiap satu tangkai itu berbuah 100. Berarti pahala sedekah kita dilipat gandakan menjadi berapa? 700 kali lipat. Nah, ternyata kalau di Quran surat Al-Baqarah 261 khusus di sini disebut pahala sedekah. Tapi kalau dalam hadis Nabi mengatakan yudha'afu bisab'in mi'ati dhifin. Tanpa disadari sebenarnya semua amal ibadah bisa Allah lipat gandakan insya Allah menjadi berapa? 700 kali lipat. Tapi kalau di Quran secara khusus disebut angka berapa tadi? Bukan, maksud saya di Quran barusan disebutkan khusus untuk ibadah apa? Sedekah. Tapi kalau dalam hadis secara umum bukan hanya sedekah. Saya ulangi ya. Kalau di Quran pahala Allah lipat gandakan 700 kali lipat adalah pahala apa di sini? Sedekah. Tapi kalau dalam hadis secara umum bukan hanya pahala sedekah. Umum apapun ibadah bisa dengan izin Allah insya Allah dilipat gandakan menjadi berapa tadi itu? 700 kali lipat. Maka kalau begitu ibadah paling sedikit di angka tadi yang surat Al-An'am 10 sampai di angka surat Al-Baqarah 700, berarti ibadah kita kisaran antara 10 sampai 700 kali lipat. Apa yang membuat pahalanya beda? Pahala beda itu yang pertama dibedakan karena niatnya. Innamal a'malu bin niyah. Maka niat itulah yang bisa membedakan pahala kita. Yang kedua, pahala bisa dibedakan dengan cara apa, Ustadz? Saya pernah menyampaikan dalam kitab Al-Wiqayah Minar Jin Wasyayatin itu ditulis ketika Nabi Nuh membuat kapal laut dan umatnya masuk ke dalamnya, tiba-tiba Allah mewahyukan kalau di dalam kapalnya Nabi Nuh ini ada iblis.
Ketika itu iblis diusir sama Nabi Nuh. Dakhaltu, ketika diusir ucapan iblis kepada Nabi Nuh, dakhaltu li usiba quluba ashabik fatakunu qulubuhum ma'i wa ajsaduhum ma'aka. Kata siapa nih barusan? Bukan, maksud saya yang menyampaikan sekarang ini. Iblis mengatakan, aku masuk ke kapalmu wahai Nuh, ingin ganggu umatmu. Badan umatnya Nabi Nuh, jasadnya umatnya Nabi Nuh di kapal bersama Nabi Nuh. Tapi pikirannya diganggu sama iblis. Ada nggak khotib Jumat sedang berkhutbah, jamaahnya tidur? Nggak ada nggak? Sama nggak pahalanya dengan orang yang datang lebih awal, baca Quran surat Kahfi, isi barisan paling depan, bahkan lebih khusus yaitu sebelah kanan, dengan jamaah yang ketika khutbah tidur? Sama nggak? Sama nggak pahalanya dengan jamaah yang fokus mendengarkan khutbah, nggak peduli khutbahnya bagus apa enggak, baik atau tidak, yang penting dengarkan tugasnya, dengan jamaah yang ketika khutbah asik mainkan handphone? Beda nggak pahalanya? Itulah badannya di masjid, pikirannya terbawa oleh siapa tadi? Iblis. Makanya saya lihat barusan jamaah dari ujung ke ujung tengah semua pada fokus ke saya. Insya Allah pahalanya diangkat. Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Saya lihat ini semua pada fokus. Insya Allah pulang dari sini pahalanya diangkat 700 kali lipat. Maka yang membuat pahalanya itu beda, niatnya dan gangguannya itu. Makanya kita banyak berzikir, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Allahu Akbar, bangun dari sujud dia bingung, ini saya sholat zuhur 2 apa 3 rakaat. Pernah begitu? Enggak Pak, jujur, pernah nggak kayak begitu? Jadi kalau begitu, itulah yang membuat pahalanya beda. Maka Nabi mengingatkan kita berada di sebelah orang di sebelah kita itu bisa jadi pahalanya seperti timur dan barat bedanya. Makanya yang hadir pada saat ini pahalanya masing-masing beda. Tapi saya lihat insya Allah pahalanya semoga di angka berapa tadi itu? 700. Amin ya. 700 kali lipat. Jadi pahala standarnya 10 sampai di angka 700 kali lipat. Ada nggak amal ibadah yang pahalanya lebih dari berapa tadi itu? 700 kali lipat. Suratnya 39. Suratnya 39, ayatnya 10. Ini masuk pembagian yang kedua. 39 ayat berapa tadi? 10. Nama suratnya adalah Az-Zumar. Apa nama suratnya tadi? Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanut taqu rabbakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hamba-hambaku yang beriman, takwalah kepada Allah. Orang beriman disuruh apa-apa? Takwa. Maka dari sini kita bisa pahami, orang beriman disuruh takwa, berarti derajat kedudukan orang bertakwa lebih ketimbang orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang puasa, orang beriman disuruh puasa biar menjadi orang yang apa tadi? Takwa. Dari situlah maka orang bertakwa lebih mulia, lebih tinggi derajatnya ketimbang orang yang apa tadi? Beriman. Dan ucapan ini dikuatkan dalam Quran surat 49 Al-Hujurat di ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Berarti yang paling mulia di antara kita semuanya ini adalah orang yang paling takwa. Maka ustadz pakai kokoh dan pakai peci putih, maka belum tentu mulia dan paling mulia di sisi Allah. Bisa jadi bapak ibu yang di hadapan saya sekarang lebih mulia ketimbang saya di sisi Allah. Nggak, jangan aminkan, ini contoh doangan ya. Nah, berarti ustadznya hina dong kalau begitu ya. Berarti kemuliaan orang itu bukan dilihat dari pecinya. Kemuliaan orang itu bukan dilihat dari, tapi dari
Tapi ya semoga kita semuanya mulia ya. Amin. Makanya jangan terlalu mengkultuskan seseorang. Ustadz ada nggak yang masuk neraka? Ada ibu-ibu ya di luar sana ya. Ustadz ada nggak masuk neraka? Enggak, jangan bilang banyak ibu, bilangnya ada aja gitu ya. Dan semoga kita semuanya dengan rahmat Allah masuk ke dalam surga ya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia ini baginya pahala kebaikan. Maka kalau begitu setiap kebaikan tidak ada yang pernah sia-sia. Ulangi ya, setiap kebaikan tidak ada yang pernah sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ulangi ini sama-sama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan, bahkan seberat biji sawi, itu pasti ada balasannya. Dan jangan pernah merendahkan kebaikan kecil. Bisa jadi di sisi Allah itu pahalanya besar. Pak, ini sebelum selesai ayat ini, saya buka Quran suratnya keempat. Keberapa tadi suratnya? Keempat, ayatnya 85. Keempat, ayat berapa tadi ini? 85. Bismillahirrahmanirrahim, potongan ayatnya. May yashfa' syafa'atan hasanatan. Barang siapa yang menolong dengan pertolongan yang baik, yakul lahu nasibum minha, baginya pahala kebaikan. Tolong fokus dulu yuk ke depan. Ada orang berbuat baik dan kita ada peran dalam kebaikan itu, maka kita pun dapat pahalanya. Bisa dipahami ya? Ada orang berbuat apa tadi itu? Baik, dan kita berperan dalam kebaikan itu, maka insya Allah kita dapat pahalanya. Maka Masjid Bakri ini Kamis ada pengajian, maka kalau begitu yang berkecimpung dalam hal ini pasti ada kebaikan. Bisa dipahami nggak semuanya? Berarti kalau begitu yang menyiapkan, sekarang saya tanya, ini meja dan kursi abadi, maksud saya tetap ada di sini selamanya apa? Atau pas ada kajian aja? Maka kalau begitu yang menyiapkan ini dan ini insya Allah ada pahalanya. Amin. Berarti kalau begitu yang merekam ada pahalanya. Yang WA Ustadz, kita nggak pernah tahu surga dari arah mana. Ya, semangat berbuat baik. Kadang kebaikan yang kecil di pandangan Allah itu justru, makanya ada wanita yang dulunya bermaksiat, berlumur dosa, Allah ampuni dan dengan rahmatnya masuk ke dalam surga gara-gara memberikan minum seekor. Enggak, ngomongnya jangan ke saya banget matanya ya. Berarti kalau begitu memberikan minum binatang aja luar biasa, apalagi merekam Ustadz Tausiah, bisa didengar di mana-mana, dan setelah itu orang jadi rajin ibadah. Maka yang merekam ini insya Allah pahalanya Allah lipat gandakan. Lebih gede mana? Yang WA Ustadz ngingetin apa yang rekam? Ya, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi tergantung dari apa tadi? Yang pertama tadi. Terus ya. Nah, kembali lagi tadi ke berapa suratnya tadi? 39. Ya, mulai saat ini jangan bosan untuk berbuat baik. Baik-baik aja. Insya Allah pasti ada balasannya. Wa ardullahi wasi'ah, surat 39 Az-Zumar ayat 10. Dan bumi Allah itu luas. Bareng-bareng, bumi Allah itu ketemu di Kuningan, ketemu di Cipete, ketemu di Ciputat, ketemu di Kebayoran. Ya Allah, kita mah ketemu-ketemu mulu ya. Ternyata dunia sempit, enggak selebar daun kelor. Tunjukkan ayat ini. Kalau dunia itu enggak sempit, wahai Bapak. Apa tuh? Saya pernah dengar tuh pakai bahasa Inggris, word small. You know word small? Pokoknya dunia apa tadi? Dunia apa tadi? Kecil. Sebenarnya kalau nunjukin ayat ini, ternyata bumi yang Allah ciptakan tidak kecil, tapi dan Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah
pahalanya Allah berikan tanpa batas. Berarti kalau begitu amal ibadah rata-rata pahalanya 10 sampai di angka 700. Ada loh amal ibadah tanpa batas pahalanya, yaitu sabar. Masya Allah, ini udah dibahas nih. Apa tadi itu? Sabar. Maka selama roh masih di badan, pasti ada ujian. Sama-sama ulangin ya. Selama roh masih ada di badan, pasti ada ujian. Suratnya Al-Balad di ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi, sama-sama dong. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sama-sama ulangin saya. Hurufnya kaf, ba, dal. Kabad. Apa tadi namanya tadi? Kabad. Sini bareng-bareng. Kabad. Jadi selama roh ada di badan, pasti ada ujian. Bahkan di kuburan aja sebelum hari kiamat kita dapat ujian. Apa ujiannya di kuburan, Ustaz? Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Itu ujiannya. Kapan manusia itu bebas dari ujian, Ustaz? Suratnya 36. Ke berapa tadi suratnya tadi? 36. Suratnya 36. Nama suratnya Yasin. Apa nama suratnya tadi? Ayatnya 55. Barang yuk. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin. Sesungguhnya di hari kiamat penduduk sorga kesibukannya hanya senang-senang. Bareng-bareng ya. Sesungguhnya di hari kiamat penduduk sorga kesibukannya hanya. Maka kalau ditanya kapan manusia itu senang-senang, nggak ada ujian, maka jawabannya adanya di surga. Bahkan berhubungan suami istri pun bisa diberikan kekuatan melebihi 100 kali lipat tenaga laki-laki dunia. Pazul kan? Berhubungan dengan pasangannya melebihi tenaga kurang. Berapa tadi kekuatannya? Melebihi tenaga Pazul. Ya Allah, mudahkan dia ya Allah. 100 kali lipat tenaga laki-laki. Maka kalau begitu memang bisa dipahami, manusia selama roh ada di badan pasti ada ujian. Maka semua ujian-ujian itu yang paling utama dihadapi dengan penuh sabar. Makanya dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi mengatakan, "Waman mata fit ta'un." Sini bareng-bareng yuk. Ta'un. Orang yang meninggalnya karena ta'un, karena wabah, maka meninggalnya fahuwa syahid. Meninggalnya, matinya mati selama apa? 1, syaratnya sabiron, dia harus banyak sabar. Makanya menghadapi istri ya juga harus sabar. Itulah ucapan suami yang takut sama istri. Dia bilang, saya banyak sabar dan mengalah. Sebenarnya itu bahasa lain dari kata. Ada nggak di sini takut sama istrinya? Enggak, jangan ragu. Ada nggak kira-kira jamaah yang hadir siang ini sama istrinya takut? Ustadz, ada nggak yang takut sama istri? Nggak, jangan bilang banyak dong. Ya, ada nggak suami kalau di luar rumah petantang petenteng berani, pas dalam rumah kayak ayam sayur? Ada nggak kayak begitu? 3-500 suaminya. Wah, cepetnya saya dong kalau begitu. Ya, bisa dipahami ya. Maka pahala sabar tanpa, kalau bagi saya kayaknya profesi apapun pasti ada ujiannya dah. Nih, apanya iya Pak? Bapak profesinya apa? Ya udah ya, pengangguran aja ada ujiannya nggak? Nggak, pengangguran ada ujiannya nggak? Ada, nggak punya duit. Kayaknya sih kalau bukan kayaknya, semua profesi orang pasti ada
ujiannya. Ustadz, ada nggak ujiannya? Ujian itu dalam Quran surat Al-Anbiya ada ujian susah, ada ujian senang. Bareng-bareng ada ujian, Ini kan yang saya hadapin laki-laki semua. Kemarin Pak, Masya Allah, yang di hadapan saya ibu-ibu masih muda-muda lagi. Kira-kira Ustadz menikmatin atau tidak? Kira-kira Ustadz di hati senang atau tidak? Berarti senang juga apa tadi? Ujian. Pilih mana Pak? Kaya nggak berkah, miskin tapi berkah. Nggak, ini doa nih. Kaya nggak berkah, miskin tapi berkah. Pilih mana? Berarti kalau begitu, kaya juga bisa bersifat ujian. Maka mulai saat ini, pahala tanpa batas. Di antaranya adalah yang pertama, menghadapi hidup ini harus banyak. Bapak ngerasa nggak? Punya anak bayi, kita pakaikan pakaian apapun nggak banyak minta, nggak banyak mengeluh. Ketika bayi atau anak kita udah menginjak usia 3 tahunan, udah bisa minta warna pakaian yang dia sukai. Benar apa enggak ini? Berarti kalau begitu, ingat, anak juga adalah ujian. Pilih mana? Anak kaya enggak soleh, anak miskin tapi soleh. Pilihnya kaya dan soleh. Sekarang surat 42. Ke berapa tadi surat tadi? 42. Surat 42 itu namanya Asy-Syura. Apa namanya tadi? Ayatnya 40, lanjutan, pahala tanpa batas. Lebih dari berapa tadi tuh? Berapa tadi? Coba ulangi. Paling sedikit 10 sampai di angka yang bisa pahala sedikit karena niat. Yang kedua karena diganggu sama yang pahala yang lebih dari berapa tadi? 700 kali lipat adalah pahala sabar. Sekarang yang kedua. Makanya nanti kalau pulang ngelihat ada motor atau bajai, sennya ke kiri, beloknya ke kanan, ingat ya yang tadi. Harus banyak apa tadi? Mak pakai motor, Pak, sennya ke kiri, beloknya, maka harus hadapin mak itu banyak sabar. Suratnya 42, ayatnya berapa tadi nih? 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Ke tangan saya nih dua nih. Faman afa. Apa tadi? Faman afa. Barang siapa yang memaafkan. Ulangi yuk sama-sama. Barang siapa yang memaafkan. Kalau memaafkan berarti orang itu yang salah atau kita yang salah? Barang siapa yang memaafkan. Yang memaafkan itu berarti kita yang salah apa dia yang salah? Tapi kita enggak dendam. Benar apa enggak ini? Maka dendam itu sebenarnya bukan karakter Islam. Ya, dendam itu bukan karakter Islam. Orang salah tapi dimaafkan. Enggak cukup sampai di situ. Wa aslaha, dan baikin dia atau berbuat baik kepada dia. Masya Allah Pak Zulfikar dan semuanya, ini tingkat keimanan yang luar biasa. Ini imannya luar biasa nih. Kalau boleh saya bilang adalah penghuni surga yang hidup di muka bumi. Karena di surga nggak ada rasa dendam dan marah. Orang salah sama dia dimaafkan, juga diapakan? Baikin. Nih yang di dalam sini ada ibu-ibu kan? Ibu suami nikah lagi sama ibu. Ikutilah ayat ini. Diapakan suaminya? Maafkan. Dan juga istrinya berbuat baik. Bapak setuju nggak? Ibu setuju? Ya, orang yang salah diapakan dari dimaafkan, dan nggak cukup dimaafkan tapi berbuat. Makanya Pak, hati-hati ya Pak. Kita ini orang salah, ketemu nggak mau tegur sapa. Itu bukan karakter Islami.
Orang salah, kita maafkan dan kita ajak bicara. Makanya ada yang mengatakan seperti gelas pecah, kemudian disambung lagi, maka ada bekasnya. Coba yuk kita gandengkan dengan ayat ini. Ternyata bekas gelas pecah itu dijauhkan. Seperti biasa. Apa yang terjadi Ustaz? Fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dari Allah. Pahala dari Allah ini ulama tafsir menyatakan pahalanya tanpa batas. Lebih dari. Maka kalau begitu orang salah dimaafkan juga. Berarti kalau gitu dia berbuat baik sama orang yang tidak baik. Apa tadi? Berbuat baik sama orang yang. Nah, Pak Zulfikar baik sama saya Bapak. Saya balas kebaikan Bapak. Baik sama orang yang udah baik biasa. Bener nggak? Kenapa sebentar? Kenapa Pak Zul palanya begini mulu dari tadi? Pak Zul, baik sama orang yang baik itu biasa. Ulangi saya barusan. Ya Allah mudahkan ya Allah. Baik sama orang yang udah baik sama kita itu biasa. Ulangi Pak Zul. Tapi baik sama orang yang nggak baik luar biasa. Orang nggak baik sama kita, kita maafkan dan kita baikin itu luar biasa. Makanya pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Pahalanya lebih dari berapa tadi itu? 700 kali lipat. Gimana caranya Ustadz? Orang nggak baik kita baikin. Afdolus sodaqoh ala zirrahim al-kashi. Sedekah yang paling utama yaitu kepada orang yang tidak suka dengan kita. Terlebih adalah keluarga. Maka kalau ada orang nggak suka sama kita, boleh tuh Pak silaturahim, bawa indah buah tangan. Seperti buah, misalnya apel puji 2 kilo, durian montongnya 3. Tambah lagi sebelumnya mampir ke ATM, ambil duit 3 juta, masukin ke amplop, kasih ke dia. Kira-kira dia baik apa enggak? Sedekah yang paling utama sama orang yang enggak baik sama kita. Cukup ya? Ya Allah, ini ada kisah nih, terakhir ya dari saya ya. Kisah nih, yaitu suratnya ke-24. Ke berapa tadi suratnya tadi? 24. Ayatnya 22. Dapat, biar singkat aja begini yuk, sama-sama. Tolong fokus dulu ya. Fokus dulu. Nabi Muhammad, ini sejarahnya, asbabun nuzulnya. Nabi Muhammad pulang dari peperangan. Maka rehatlah sejenak rombongan pasukan Rasul. Kala itu Nabi Muhammad membawa istrinya yang bernama Aisyah. Badannya Aisyah masih langsing. Masih tidak seberat setelah itu. Maka Aisyah istirahat dan kala itu beliau dibawa dalam satu tanduk. Tiba-tiba Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya untuk kembali melanjutkan pulang ke Madinah. Ketika Aisyah berada di tanduk, beliau memegang ininya nih. Ternyata ada yang tertinggal, yaitu apa? Kalungnya. Maka Aisyah ngambil kalungnya, lama tidak menemukan, pada akhirnya menemukan. Pikirnya sahabat yang membawa tanduk, Aisyah sudah di dalam karena badannya tidak berat. Apa yang terjadi ketika Aisyah balik? Ternyata tanduknya dan rombongan Rasulullah sudah pergi. Apa yang terjadi Ustaz? Maka Aisyah menunggu di bawah pohon kurma dengan harapan Rasul dan para sahabatnya ada yang mengambilnya. Tiba-tiba lama enggak datang, datanglah sosok laki-laki sahabat Rasul, namanya, sini bareng-bareng, Sofwan. Apa tadi? Sofwan bin Mu'attal. Makanya ada kiai namanya Kiai Haji Sofwan. Kisahnya dari Sofwan. Apa yang terjadi Ustaz? Setelah itu Sofwan melihat siapa tadi itu? Aisyah sendirian. Maka Sofwan ucapan pertama dan terakhir di hadapan Aisyah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi enggak basa-basi. Kamu ketinggal ya, kasihan sekali. Dan wajah dan pandangannya Sofwan pun nggak ngelihat wajahnya Aisyah. Pak, kalau Ustadz berduaan sama perempuan cakep lagi,
Kira-kira matanya Ustadz ngelihat wajahnya tuh perempuan nggak? Nggak apa-apa. Kira-kira ngelihat apa enggak? Jadi lebih soleh mana, Ustadz apa Sofwan? Maka Sofwan menundukkan ontaknya, Aisyah kemudian menungganginya, dan nggak basa-basi, nggak bicara, dan pandangan mata juga nggak ngelihat. Maka setibanya di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik dan banyak orang munafik kala itu menuduh kalau Aisyah atau Sofwan mereka berdua saling berselingkuh. Inilah yang disebut hadisul ifki, ada di Quran surat An-Nur 24. Do you understand? Terusin apa enggak nih? Enggak, bareng-bareng. Terusin apa enggak nih? Kenapa Pak Zulfikar? Ini yang paling enak, yang tausiah ngomong apa yang dengerin sambil nyender. Nah, terusin lagi ya. Apa yang terjadi? Maka hadisul ifki, ke saya dulu. Hadisul ifki artinya berita dusta, kasus perselingkuhan yang dituduh kepada siapa tadi? Maka apa yang terjadi Ustaz? Rasulullah meresahkan hatinya. Maka tunggu sampai wahyu enggak turun-turun. Maka kemudian apa yang terjadi? Tolong fokus ke saya ya. Abu Bakar Siddiq punya putri Aisyah. Abu Bakar Siddiq punya sepupu namanya Mistah bin Usasah. Siapa tadi? Mistah miskin, selalu hidupnya dibantu sama Abu Bakar. Saya ulangi, Mistah tadi apanya Abu Bakar? Apanya Abu Bakar? Berarti Mistah dengan Usasah saudara, Mistah bin Aisyah saudara apa? Pak, saya bapak punya sepupu, bapak punya anak perempuan, maka anak perempuan dengan sepupu bapak kalau di Betawi manggilnya mamang. Benar apa enggak nih? Kalau di Betawi manggilnya apa tadi itu? Mamang. Berarti kalau begitu kan keponakannya, oh keponakan Abu Bakar, astagfirullahaladzim ya Allah. Keponakannya siapa tadi itu? Bareng-bareng yuk. Bukan Sofwan, Sofwan yang tadi. Ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Mistah. Siapa tadi? Mistah bin Usasah. Apa yang terjadi Ustaz? Mistah hidupnya kaya apa miskin? Dan selalu dibantu sama udah miskin, selalu dibantu sama Abu Bakar hidupnya, malah justru menyebarkan berita perselingkuhan antara Aisyah dengan Sofwan, padahal itu enggak benar terjadi. Nyambung nggak semuanya nih? Udah dibantu malah nyakiti. Masya Allah. Nyambung nggak semuanya nih? Pernah nggak Pak dengar ada orang sharing atau mungkin Bapak sendiri ngalamin itu anak udah dibantu malah nyakitin? Ibu sehat Bu? Ada nggak kayak begitu tuh? Apa yang terjadi Ustaz? Ternyata itu pun dialami sama Abu Bakar Siddiq, manusia 10 manusia. Di antaranya adalah Abu Bakar yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Apa yang terjadi? Maka Abu Bakar berjanji tidak mau memberikan bantuan lagi kepada Mistah. Bilang Mistah. Maka Abu Bakar berjanji tidak mau memberikan bantuan lagi kepada. Maka kemudian turunlah Quran surat ke-24 namanya An-Nur di ayat 22, dan Allah katakan apa yang terjadi? Wal ya'fu wal yasfahu. Ke saya dulu yuk. Maafkanlah dan lapang dadalah. Apa tadi? Dan apa tadi? Negur siapa? Maka kalau ada yang tanya, ada nggak ayat yang berkaitan teguran dari Allah untuk Abu Bakar? Ada. Masya Allah Pak. Manusia yang negur langsung Allah. Masya Allah, luar biasa. Apa setelah itu? Maka Abu Bakar kemudian berdiri dan beliau mengatakan, apa yang terjadi? Aku maafkan. Siapa tadi? Mistah. Maka Allah katakan, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apakah engkau enggak ingin wahai Abu Bakar, Allah ampunin dosa-dosamu? Abu Bakar berdiri dan mengatakan, ya Allah, aku tetap memberikan bantuan kepada
Misal, dan aku ingin dosa-dosaku diampuni oleh engkau, maka kemudian misal tetap diberikan bantuan. Maka kalau begitu, orang yang memaafkan dosanya berguguran. Sama-sama, orang yang memaafkan dosanya, yang dosa berguguran, yang memaafkan apa yang dimaafkan? Maka kalau ada orang salah sama kita, kita maafkan, pahalanya ternyata bukan hanya pahala tanpa batas, tanpa disadari, dosa-dosa kita pun diampuni. Maka kalau istri selingkuh, dimaafkan nggak? Kok pada diem? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar Pak, saya bilang semangat menjaga hati. Bilang ya, ya bareng-bareng. Semangat menjaga hati. Semoga Pak, hati kita jadi mulia. Belajar memaafkan, belajar banyak sabar. Insya Allah pahalanya dan dosa-dosa Allah ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.